Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Muhammad Ferry Hidayat dengan NIM 110623006. Saya Andi Orfari dengan NIM 110623111. Dan saya Muhammad Faliksan dengan NIM 17106239093. Nah, hari ini kita akan mengenalkan atau mengimplementasikan cara menggunakan Odoo ERP. Contoh kita ini untuk produk saus saset yang bakal dijual di contohnya gacoan atau rumah makan yang membutuhkan saus saset. Nah, di Odoo ERP ini kita ngegunain 4 modul. Yang pertama itu ada pembelian, purchase. Yang kedua ada inventory atau penyimpanan. Yang ketiga itu ada produksi, manufaktur. Nah, yang keempat itu ada sales atau penjualan. Selanjutnya pembagian inventory akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik teman-teman, sesuai yang dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa kita di sini akan menggunakan kurang lebih 4 modul untuk aplikasi pada praktik penggunaan Odoo kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara penggunaan khususnya di modul aplikasi, yaitu di stok persediaan. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentu saja harus mengklik dulu di bagian modul persediaan ini, stok persediaan, kita klik. Nah, setelah teman-teman klik akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung beralih aja atau langsung nyari di bagian pojok kiri atas, yaitu di bagian produk. Nah, setelah muncul kita klik. Ini kurang lebih beberapa produk atau bahan makanan yang akan kita gunakan khususnya bagi produk kami, yaitu adalah di saus sasetan. Nah, di sini contohnya itu ada bawang putih, terus gula pasir, cabai merah, cuka makan, garam halus, tepung maizena. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan produk baru atau ingin menambahkan item baru ke bagian stok persediaan ini, kita langsung bisa klik di bagian pojok kiri atas, yaitu bagian produk yang bertuliskan item baru. Nah, teman-teman klik. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kita langsung klik. Kita misalnya ingin menambahkan produk, misalnya saya ingin menambahkan produk air mineral. Nah, setelah kita tambahkan air mineral seperti ini, kita cek di tipe produknya. Kita bold yang bagian di barang, terus inventarnya kita checklist juga. Nah, untuk di harga jualnya itu kita kosongin dulu karena ini adalah persediaan atau modal barang di awal. Oke. Nah, untuk modalnya misalnya kita taruh modal 1000. Nah, untuk pajak penjualannya kita cut. Terus sama dengan pajak pembelian juga kita hapus. Nah, setelah seperti ini, untuk lebih memaksimalkan tampilan di stok persediaan, kita itu bisa menambahkan gambar untuk produknya. Oke, untuk menambahkan gambar untuk item di stok persediaan kita itu, kita bisa klik di bagian pojok kanan. Karena gambarnya belum ada, kita bisa masuk ke tab untuk pencarian. Nah, kita langsung klik air mineral, bisa pilih mana aja untuk gambarnya. Kebetulan tadi sebelum ini udah saya download terlebih dahulu gambarnya, jadi kita langsung masukin aja gambar air mineralnya. Misalnya ini kita upload. Nah, bisa kita lihat teman-teman, untuk gambar itemnya itu langsung berubah menjadi air mineral. Kurang lebih seperti itu untuk menambahkan item atau menambahkan purchase baru di bagian stok persediaan. Lah, itu adalah kurang lebih cara penggunaan untuk bagian modul aplikasi untuk stok persediaan. Saya akan menjelaskan di bagian penjualan dan produksi atau manufaktur. Kita pertama dari inventory tadi kan barang-barangnya itu masih 0. Contohnya nih,
Contohnya barang-barang di tangan atau on handnya itu masih 000 semua. Jadi kita perlu ngebeli agar stok kita ini ada. Nah, caranya itu di bagian pembeliannya. Contohnya di bagian pembelian. Oke, kita bikin baru. Nah, contohnya nama pemasok kita atau vendor kita ini adalah Fatir Bakeri. Tadi saya buat Fatir. Nih, Fatir Bakeri. Ini dia pemasok barang-barang yang barang-barang bahan kue, contohnya gula, garam, cuka makan, tepung maizena dan lain-lain. Kita tambahkan di sini nama bahannya. Contohnya kita butuh tepung maizena. Tepung maizena satuannya kilo. Ini udah harganya udah include tadi di bagian stok persediaan udah kita daftarkan. Nah, kuantitasnya kita mau beli ini 10 kilo misalkan. Oke, kita lanjut lagi di Fatir Bakeri ini ada garam, ada tambahkan lagi ada gula, terus ada cuka makan, dah. Nah, kita tambahkan lagi stoknya, misalkan garam halus kita butuh 20 kilo. Garamnya sekalian kita nyetok 50 kilo misalkan. Terus cuka makannya ini satuannya liter, kita misalkan 20 liter. Nah, oke. Dengan memakai Odoo ERP ini, jumlahnya juga udah otomatis ke data. Dan totalnya juga udah otomatis. Nah, di sini kan jumlah pajak sama totalnya ini masih belum berubah. Karena tadi di bagian stok persediaan, pajak 12%-nya belum kita masukin. Jadi otomatis totalnya segini. Nah, dari sini kita konfirmasikan kepada PT Fatir Bakeri. Kita konfirmasi. Terus misalkan barangnya udah nyampe, kita konfirmasi bahwa kita udah terima. Kita validasi. Oke, sudah sampai sini. Kita cek bagian produk. Nah, di bagian sini garam halus sudah ditahan udah ada 20, gula pasir sudah 50, terus tepung maizena juga ada 10. Apa yang kurang? Yang kurang masih ada kemasan saset, cabai merah, bawang putih, dan air mineral, dan cuka makan. Udah deh, udah. Oke, dengan ini kita beli lagi di vendor lain. Misalkan kemasan saset ini beda perusahaan, misalkan bukan di perusahaan Bakeri tapi di perusahaan plastik. Dan barang-barang ini kita belinya di pasar misalkan. Oke, kita tambahkan lagi. Kita order lagi di bagian pembelian. Tambahkan baru. Terus misalkan pemasoknya adalah pasar Inpres buat bahan-bahan yang seperti cabai. Tambahkan lagi cabai merah sama bawang putih. Dah, misalkan tambahin deh air mineral deh. Sekalian air mineral. Dah, kita beli cabenya itu misalkan 50 kilo. Kita memang nyetok banyak nih. 50 kilo. Airnya karena kan 1 galon itu ada yang 21 ya. Kalau aku kalau salah 21 liter. Jadi kita beli 21 kali 3 21 kali 2 itu adalah 42. Totalnya udah otomatis ke update. Oke. Kita lanjut, kita konfirmasi order. Kita terima, kita validasi. Oke, kita lanjut lagi. Tadi yang masih kurang adalah bagian plastiknya, sasetnya. Sasetnya itu ada di PT misalkan Jayan dan Abadi deh. PT Jayan dan Abadi. Oke. Misalkan ya. Coba kita bikin baru lagi, Nama masuknya itu adalah PT Jayan dan Abadi. Nah, kita tambahkan saset. Oke, sasetnya ini kan satuannya meter. Kita emang pengen banyak aja deh karena ini barang nggak bakal kadaluarsa kan. Kita belinya 200. Dah. Kita konfirmasi, kita terima, kita penjualan. Nah, di bagian penjualan kita, penjualan ini kita lanjut ke bagian bikin yang baru aja. Sini pelanggan kita adalah gacuan. Dan untuk daftar harganya kita bikin default aja ADR.
Untuk termin pembayarannya langsung atau kontan aja. Kadaluarsanya bikin kita buat di tanggal 18 aja. Nah, untuk produknya kita sudah bikin di sini ada saus Bangkok, dan kuantitasnya kita bikin di 25 kantong atau 25 piece. Ya, oke. Nah, di sini sudah otomatis untuk jumlah dari harganya. Next, kita langsung ke bagian kirim dulu untuk ininya, untuk pesanan atau penawaran kitanya. Nah, di sini sudah ada nih kepada siapanya. Di sini penerimanya adalah gacuan. Jadi nama pertanyaan abadi. Nah, kita di sini memberikan sebuah penawaran kepada gacuan untuk produk kita. Seperti itu. Selanjutnya adalah kirim. Nah, setelah dikirim, ini ada surat dari penawarannya. Sudah ada. Di sini tertulis dari deskripsinya, tertulis saus Bangkok Renteng isi 25. Kita belinya ada 25 units. Harga satuan itu kan 20.000. Dan ini ada pajak 12%, seperti itu. Nah, untuk nominal atau jumlah dari produk dan pesanannya dan penawarannya ada 500.000. Nah, jumlah sebelum pajak ada 500.000 dan pajak barang ada 55.000. Jadi totalnya ada 555.000, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah ini sudah kita berikan surat penawaran, langsung kita konfirmasi ya. Nah, jadi di sini sudah dibuat order penjualannya seperti itu. Langsung kita buat fakturnya. Nah, faktur itu adalah faktur reguler saja atau faktur biasa aja dulu. Nah, di sini fakturnya sudah nih. Tapi sebelum kita bikin faktur, kita harus bikin draft dulu. Draft fakturnya seperti ini. Yang dipesan adalah, yang jadi dipesan adalah saus Bangkok Renteng isi 25. Seperti itu. Tanggal fakturnya tanggal hari ini dan batas waktunya adalah untuk tanggal 19 Desember atau nanti juga, atau hari ini tetap. Pembayarannya termin atau pembayaran di hari termin atau di hari itu langsung, seperti itu. Dan di sini ada pajak 12%. Selanjutnya adalah langsung kita konfirmasi saja. Nah, di sini langsung sudah ada invoice-nya nih. Invoice atau faktur pelanggannya sudah kita buka. Langsung kita cetak dahulu untuk invoice-nya. Nah, ini untuk invoice-nya yang sudah kita bikin dari draft tadi. Nah, ini jadilah sebuah faktur resminya seperti itu. Oke, kita back lagi. Langsung kita kirim. Nih, kepadanya gacuan. Itu, ini kita kirimkan invoice-nya, kita kirim. Oke, di sini invoice-nya sudah terkirim, menunggu pembayaran dari sang pembeli, seperti itu. Lanjut, kita di sini kan sudah terkirim, lanjut kita contohin kalau misalnya sudah dibayar. Ini dari Jalur Bank, metode pembayarannya adalah manual payment, seperti itu. Payment. Nah, di sini sudah dibuat, paymentnya sudah lunas, seperti itu. Ini kita sudah kirim tadi ya. Ya, kita buang aja. Next, selanjutnya kita langsung lihat di bagian stok persediaan. Nah, di sini sudah ada nih. Ada pengiriman untuk dikirim. Nah, hari ini gacuan 25 biji ditransfer. Nah, di sini Bangkok isi 25, seperti itu. Nah, kita lihat di produk kita. Nah, di produk kita di sini ada saus Bangkok isi 25. Nah, di sini
kita lihat ya, semua dari barang-barang atau semua dari bahan-bahannya sudah berkurang habis. Sudah berkurang semua nih. Di tangan ada 17, di tangan ada 18, ada 49, ada 149. Dan saus Bangkoknya juga berkurang 25 biji karena tadi kita beli 25 piece seperti itu. Jadi dari awalnya 100 piece kita dibeli orang sebanyak 25 piece oleh Gacuan. Jadi sekarang sisalah 75 piece yang ada di tangan perusahaan seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari presentasi kita atau tutorial cara memakai Odoo pada mata kuliah ERP. Mungkin itu saja dari kelompok 7. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak record.